Alam tidak pernah tergesa, dan takdir tidak pernah keliru. Keduanya bekerja dalam diam, menyaring siapa yang sungguh layak berjalan di sisimu. Ada satu fase dalam perjalanan hidup ketika langkah terasa melambat, bukan karena lelah, melainkan karena jiwa mulai mendengar. Pada saat itu, dunia tidak lagi berisik seperti dulu. Suara-suara yang dahulu mempengaruhi keputusanmu perlahan meredup, digantikan oleh keheningan yang justru terasa lebih jujur. Di sanalah alam mulai berbicara, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan di sanalah takdir bekerja, bukan dengan paksaan, melainkan dengan penyaringan yang lembut namun tegas. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasakan jarak yang aneh dengan banyak hal. Percakapan yang dulu terasa hidup kini terasa hampa. Tawa yang dulu mengalir kini terdengar asing. Bukan karena hatimu membeku, tetapi karena kesadaranmu bertumbuh. Jiwa yang mulai terjaga tidak lagi mudah dipenuhi oleh keramaian. Ia mencari makna, bukan sekadar kehadiran. Ia mencari kejujuran, bukan sekadar kebersamaan. Alam Nusantara sejak lama mengajarkan satu kearifan yang sering luput disadari, bahwa tidak semua yang datang adalah untuk tinggal, dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Hutan tidak menahan daun yang gugur, laut tidak memanggil kembali ombak yang telah pecah di pantai. Semua terjadi sesuai waktunya, sesuai keseimbangannya. Begitu pula hidupmu. Ada pertemuan yang hanya singgah untuk mengajar, ada kebersamaan yang hadir hanya untuk menguatkan satu fase, lalu berlalu dengan tenang. Ketika jiwamu mulai selaras dengan ritme alam, kamu akan menyadari bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Ada saat-saat ketika sendiri justru menjadi ruang paling jujur untuk bertemu dengan diri sendiri. Dalam diam itulah, suara batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk mulai terdengar. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi ia konsisten. Ia mengingatkan siapa dirimu sebenarnya, dan kemana arah langkah yang seharusnya kamu tuju. Takdir tidak bekerja dengan cara yang mudah ditebak oleh logika. Ia tidak selalu menghadiahkan kenyamanan, tetapi hampir selalu menghadirkan kejelasan bagi mereka yang bersedia merasakan. Ada orang-orang yang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan. Ada hubungan yang merenggang tanpa pertengkaran. Ada rencana yang gagal tanpa alasan yang jelas. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara takdir membersihkan jalanmu dari beban yang tidak seharusnya kamu bawa terlalu jauh. Barangkali ada perasaan bersalah ketika kamu mulai menjaga jarak, ketika kamu tidak lagi bisa menyenangkan semua orang seperti dulu. Namun jauh di dalam hati, kamu tahu bahwa ini bukan tentang ego. Ini tentang keutuhan jiwa. Jiwa yang terus mengalah hingga kehilangan arah akan lelah, dan alam tidak menghendaki kelelahan yang sia-sia. Alam menghendaki keseimbangan, dan keseimbangan hanya lahir ketika kamu jujur pada dirimu sendiri. Perjalanan batin tidak selalu terlihat indah dari luar. Kadang ia tampak seperti keterasingan, seperti perubahan sikap, seperti ketegasan yang tiba-tiba muncul. Namun bagi jiwa yang mengalaminya, ini adalah proses pemurnian. Seperti sungai yang menyaring lumpur sebelum menjadi jernih, hidup pun menyaring pertemanan, keinginan, dan ambisi sebelum memperlihatkan arah yang sejati. Kamu mungkin menyadari bahwa kehadiranmu kini terasa berbeda bagi sebagian orang. Ada yang merasa nyaman, ada pula yang merasa gelisah. Bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang keras, tetapi karena energi kejujuran mulai memancar tanpa kamu sadari. Jiwa yang belum siap untuk bercermin akan memilih pergi, sementara jiwa yang sefrekuensi akan mendekat tanpa banyak kata. Semua terjadi alami, tanpa perlu penjelasan panjang. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa berjalan bersama seseorang bukan soal seberapa lama mengenal, melainkan seberapa dalam saling memahami tanpa harus banyak menjelaskan. Ada pertemuan yang terasa ringan, seolah tidak ada topeng yang perlu dipakai. Ada kebersamaan yang tidak menguras tenaga batin. Itulah tanda bahwa alam telah melakukan penyaringannya dengan baik. Tak jarang, proses ini disertai dengan kehilangan yang sunyi. Tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada kata-kata terakhir yang menggetarkan. Hanya jarak yang tumbuh perlahan, dan keheningan yang akhirnya diterima. Disitulah kedewasaan jiwa diuji. Apakah kamu mampu melepaskan tanpa kebencian, merelakan tanpa menyalahkan, dan melanjutkan langkah tanpa menoleh terlalu sering ke belakang? Alam tidak pernah mengajarkan keterikatan yang berlebihan. Gunung berdiri teguh tanpa harus menahan awan. Sungai mengalir tanpa memaksa batu untuk ikut bergerak. Semua memiliki jalannya sendiri. Ketika kamu memahami ini, kamu tidak lagi memaksa siapapun untuk tetap tinggal. Kamu membiarkan takdir bekerja sebagaimana mestinya, dengan keyakinan bahwa yang sejalan akan menemukan jalannya kembali kepadamu.
Ada ketenangan yang lahir ketika kamu berhenti melawan arus hidup. Ketika kamu menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab, dan tidak semua luka harus segera sembuh. Jiwa memiliki waktunya sendiri untuk pulih dan memahami. Dalam kesabaran itulah, kesadaran tumbuh perlahan, seperti fajar yang tidak pernah tergesa mengejar terang. Mungkin ada saat-saat ketika kamu bertanya dalam diam, mengapa perjalanan ini terasa lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Namun jika kamu berani jujur pada dirimu sendiri, kesunyian ini tidak kosong. Ia penuh dengan pemahaman, penuh dengan kehadiran batin yang dulu sering kamu abaikan. Kesunyian ini bukan hukuman, melainkan ruang suci tempat jiwamu bernapas lebih lega. Takdir yang matang tidak membutuhkan banyak penonton. Ia bekerja dalam keseharian, dalam keputusan-keputusan kecil, dalam keberanian untuk berkata cukup pada hal-hal yang tidak lagi sejalan. Setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran akan mengundang pertemuan yang lebih selaras, meski mungkin tidak banyak jumlahnya. Namun kualitas jiwa tidak pernah diukur dari keramaian, melainkan dari kedalaman. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang sederhana namun mendalam, bahwa berjalan bersama bukan tentang saling menggenggam erat karena takut kehilangan, tetapi tentang berjalan sejajar karena saling memahami arah. Alam dan takdir tidak pernah memisahkan tanpa alasan, dan tidak pernah mempertemukan tanpa tujuan. Semuanya adalah bagian dari penyelarasan yang lebih besar daripada sekadar keinginan pribadi. Jika saat ini kamu merasakan getaran halus di dalam batin, seolah ada sesuatu yang ingin disadari lebih jauh, mungkin inilah saatnya kamu mendengarkan dengan lebih tenang. Ada tanda-tanda yang muncul bukan untuk menakutimu, tetapi untuk menuntunmu agar lebih mengenal dirimu sendiri. Dengan hati yang terbuka dan kesadaran yang lembut, kita dapat mulai menelusuri isyarat-isyarat yang menunjukkan bagaimana alam dan takdir menyaring siapa saja yang benar-benar layak berjalan bersamamu. 1. Kamu semakin selektif tanpa merasa bersalah. Pada tahap ini, perubahan yang paling terasa bukan terletak pada sikap luar, melainkan pada kedalaman batin. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua ajakan harus dipenuhi, dan tidak semua hubungan wajib dipertahankan. Dahulu, mungkin kamu sering merasa bersalah ketika menolak, ketika memilih diam, atau ketika menjaga jarak. Ada ketakutan dianggap berubah, dianggap dingin, atau dianggap tidak lagi peduli. Namun kini, perasaan itu perlahan memudar. Bukan karena hatimu mengeras, melainkan karena jiwamu telah memahami batasnya sendiri. Selektif bukan berarti menutup diri, tetapi memilih dengan kesadaran. Kamu tidak lagi membiarkan energimu terkuras untuk hal-hal yang tidak memberi makna. Kamu mulai memahami bahwa waktu dan perhatian adalah amanah batin yang tidak bisa diberikan sembarangan. Setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap kedekatan kini kamu rasakan dengan lebih peka. Jika hatimu terasa berat, jika batinmu gelisah tanpa sebab yang jelas, kamu tidak lagi memaksa diri untuk bertahan. Di titik ini, kamu berhenti menjelaskan alasanmu kepada semua orang. Bukan karena ingin terlihat misterius, tetapi karena tidak semua orang perlu memahami perjalanan batinmu. Kamu sadar bahwa keheningan seringkali lebih jujur daripada penjelasan panjang. Allah mengajarkan bahwa akar yang kuat tumbuh dalam diam, bukan dalam keramaian. Begitu pula dengan keputusan-keputusanmu. Ia lahir dari kedalaman, bukan dari tekanan. Perlahan, kamu memahami bahwa menjaga diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk penghormatan pada jiwa. Kamu tidak lagi merasa harus hadir di setiap lingkaran, atau menjadi versi yang menyenangkan bagi semua orang. Kamu cukup menjadi dirimu yang utuh, meski itu berarti tidak semua orang akan tetap tinggal. Dan anehnya, di sanalah kamu menemukan ketenangan yang selama ini dicari. 2. Kehadiranmu terasa berat bagi yang tidak tulus. Tanpa kamu sadari, ada perubahan getaran yang terpancar dari dalam dirimu. Bukan sesuatu yang bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Kehadiranmu kini membawa kejujuran, dan kejujuran seringkali terasa tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa memakai topeng. Bukan karena kamu menghakimi, bukan pula karena kamu merasa lebih benar, melainkan karena energimu tidak lagi mudah berkompromi dengan kepalsuan. Orang-orang yang datang dengan niat setengah hati, dengan kepentingan tersembunyi, atau dengan kebiasaan berpura-pura, akan merasakan kegelisahan saat berada di dekatmu. Percakapan terasa kaku, suasana menjadi canggung, dan jarak emosional muncul tanpa perlu kata. Ini bukan sesuatu yang kamu rencanakan, dan bukan pula sesuatu yang perlu kamu sesali. Ini adalah kerja alami dari jiwa yang telah lebih jujur pada dirinya sendiri. Kamu tidak perlu bersikap keras untuk membuat mereka pergi. Justru dengan ketenangan dan keheninganmu, penyaringan itu terjadi dengan sendirinya.
Jiwa yang tidak siap untuk bertumbuh akan merasa terancam oleh kehadiran yang tulus. Mereka mungkin menilai kamu berubah, berbeda, atau sulit dipahami. Namun sejatinya, yang berubah bukanlah dirimu, melainkan keberanianmu untuk tidak lagi berpura-pura. Di sisi lain, mereka yang datang dengan ketulusan akan merasakan keteduhan saat bersamamu. Tidak ada tekanan untuk menjadi orang lain, tidak ada tuntutan untuk tampil sempurna. Kebersamaan terasa ringan, seolah tidak ada jarak batin yang harus dijembatani. Inilah tanda bahwa kehadiranmu telah menjadi cermin. Ia memantulkan kejujuran bagi yang siap, dan kegelisahan bagi yang belum. 3. Alam seolah berbicara saat kamu sendiri. Ada momen-momen ketika kesendirian tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh. Saat kamu duduk dalam diam, berjalan tanpa tujuan, atau memandang langit tanpa alasan, ada sesuatu yang bergerak lembut di dalam batinmu. Alam seakan menjadi sahabat yang berbicara tanpa suara. Angin membawa pesan ketenangan, hujan menghadirkan perenungan, dan senja mengajarkan tentang keikhlasan melepaskan hari. Dalam kesendirian itu, kamu tidak merasa perlu mengisi waktu dengan kebisingan. Justru di sanalah kamu merasa paling utuh. Pikiran yang biasanya riuh perlahan melunak, dan hati mulai mendengar dirinya sendiri. Alam tidak memberimu jawaban instan, tetapi ia menuntunmu pada pemahaman yang perlahan tumbuh. Tentang siapa dirimu, tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan, dan tentang arah yang ingin kamu tuju. Kesendirian ini bukan pelarian dari dunia, melainkan pertemuan dengan diri sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa banyak keputusan terbaik dalam hidup lahir bukan dari diskusi panjang, tetapi dari keheningan yang jujur. Alam menjadi ruang refleksi, tempat di mana takdir berbisik dengan cara yang paling lembut. Pada fase ini, kamu merasa lebih dekat dengan kehidupan itu sendiri. Hal-hal sederhana terasa bermakna. Nafas, langkah, dan waktu menjadi sesuatu yang disyukuri. Kamu tidak lagi merasa harus selalu ditemani untuk merasa utuh. Karena kamu telah menemukan kehadiran yang paling setia, yaitu dirimu sendiri yang sadar. 4. Banyak datang karena rasa ingin tahu, sedikit yang bertahan. Ketika jiwamu memancarkan kedalaman, banyak orang akan tertarik mendekat. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin merasakan apa yang membuatmu berbeda. Namun tidak semua siap untuk tinggal. Rasa ingin tahu seringkali berhenti di permukaan, sementara perjalanan bersamamu menuntut keberanian untuk menyelam lebih dalam. Sebagian datang dengan kagum, tetapi pergi ketika menyadari bahwa kedekatan denganmu bukan tentang hiburan atau validasi. Bersamamu, seseorang diajak untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap menghadapi cermin batin yang jujur. Mereka yang mencari kesenangan sesaat akan merasa perjalanan ini terlalu sunyi. Mereka yang belum siap bertumbuh akan merasa langkahmu terlalu dalam. Kamu tidak menahan mereka yang pergi. Kamu memahami bahwa setiap jiwa memiliki kesiapan yang berbeda. Kamu tidak lagi berusaha membuat semua orang bertahan, karena kamu tahu bahwa kebersamaan yang dipaksakan hanya akan melelahkan. Yang bertahan bersamamu adalah mereka yang siap berjalan dengan kesadaran, bukan sekadar rasa penasaran. Di titik ini, kamu belajar bahwa kualitas jauh lebih berharga daripada kuantitas. 1 atau 2 jiwa yang sejalan lebih menenangkan daripada banyak kehadiran yang tidak sinkron. Kamu tidak merasa kehilangan ketika banyak yang pergi, karena kamu tahu yang tersisa adalah mereka yang benar-benar selaras dengan perjalananmu. Dan di sanalah, tanpa disadari, kamu telah melangkah lebih dekat dengan takdir yang telah disiapkan untukmu. 5. Kamu diuji dengan kehilangan sebelum keteguhan. Pada fase ini, hidup seolah sengaja menarik sesuatu yang pernah kamu genggam erat. Kehilangan hadir bukan dengan cara yang keras, melainkan perlahan, nyaris tanpa suara. Bisa berupa orang yang dulu begitu dekat, keadaan yang dulu memberi rasa aman, atau harapan yang pernah kamu bangun dengan penuh keyakinan. Awalnya, batinmu bertanya-tanya mengapa justru ketika kamu mulai memahami diri sendiri, hal-hal itu harus pergi. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa kehilangan bukanlah hukuman, melainkan ujian kedewasaan jiwa. Kehilangan mengajarkanmu tentang keteguhan yang tidak bergantung pada luar. Saat sesuatu yang selama ini menjadi sandaran tidak lagi ada, kamu dipaksa untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Pada titik inilah jiwamu diuji. Apakah kamu akan runtuh bersama yang pergi, atau justru menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi? Rasa sakit memang hadir, tetapi ia membawa kejernihan. Kamu mulai melihat bahwa beberapa hal yang kamu pertahankan sebenarnya telah lama membebani langkahmu. Dalam proses ini, kamu belajar melepaskan tanpa membenci. Kamu memahami bahwa tidak semua perpisahan harus disertai penjelasan panjang.
Ada perpisahan yang cukup diterima dengan hening dan doa. Allah mengajarkan bahwa pohon yang kuat harus rela kehilangan daun-daun lamanya agar mampu bertahan menghadapi musim berikutnya. Begitu pula jiwamu. Keteguhan tidak lahir dari kepemilikan, melainkan dari kemampuan bertahan meski kehilangan. Perlahan, kamu tidak lagi melihat kehilangan sebagai akhir. Ia menjadi pintu menuju versi dirimu yang lebih utuh. Kamu menjadi lebih bijak dalam menggenggam, lebih tenang dalam melepaskan, dan lebih sadar bahwa apapun yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan pergi tanpa meninggalkan makna. 6. Hatimu tenang meski jalan terasa sepi. Ada ketenangan yang aneh ketika kamu menyadari bahwa jalan yang kamu tempuh tidak lagi ramai. Tidak banyak suara yang menemani, tidak banyak tangan yang menggenggam. Namun anehnya, kamu tidak merasa kesepian seperti yang dulu kamu bayangkan. Justru ada ruang luas di dalam dada, seolah beban yang selama ini tidak kamu sadari perlahan diangkat. Kesepian pada fase ini berbeda dengan kesepian yang melukai. Ia bukan kekosongan, melainkan keheningan yang penuh. Kamu mulai menikmati langkahmu sendiri, tanpa perlu pembenaran dari siapapun. Kamu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena berjalan sendirian. Kamu memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalurnya masing-masing, dan jalurmu saat ini memang menuntut kesendirian agar pandanganmu lebih jernih. Dalam sepinya jalan, kamu menemukan dialog batin yang jujur. Kamu belajar mendengar isi hatimu tanpa gangguan. Kamu mulai memahami bahwa banyak kebisingan di masa lalu sebenarnya menutup suara kebenaran dalam dirimu. Kini, meski jalan terasa sunyi, hatimu justru terasa penuh dengan kesadaran. Ketenangan ini bukan hasil dari lari dari dunia, melainkan hasil dari penerimaan. Kamu menerima bahwa tidak semua fase hidup harus dilalui bersama orang lain. Ada fase yang memang ditujukan agar kamu mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Dan dari ketenangan itulah, lahir kepercayaan bahwa takdir tidak pernah salah menempatkanmu, meski jalannya terasa sepi. 7. Pertemuan terasa seperti pulang, bukan sekadar kenal. Ketika akhirnya takdir mempertemukanmu dengan jiwa yang sejalan, perasaannya tidak menggelegar seperti yang sering digambarkan banyak orang. Tidak selalu ada euforia berlebihan, tidak selalu ada kata-kata manis yang mengalir deras. Justru yang hadir adalah rasa tenang, akrab, dan hangat, seolah kamu sedang kembali ke tempat yang telah lama kamu kenal. Pertemuan ini tidak menuntutmu menjadi versi lain dari dirimu. Kamu bisa diam tanpa merasa canggung, berbicara tanpa perlu berpura-pura. Ada rasa saling memahami yang tidak memerlukan banyak penjelasan. Keheningan pun terasa nyaman, karena kehadiran itu sendiri sudah cukup. Inilah pertemuan yang lahir dari penyaringan alam dan takdir. Kamu menyadari bahwa hubungan semacam ini tidak menguras energi, justru menguatkan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada tarik ulur yang melelahkan. Semua mengalir dengan alami, seperti sungai yang menemukan jalurnya. Dan disitulah kamu memahami bahwa pulang bukan soal tempat, melainkan soal rasa diterima sepenuhnya. Pertemuan seperti ini jarang, dan karena itu berharga. Kamu tidak lagi tergoda untuk menggantinya dengan keramaian semu. Kamu menjaga dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan kehilangan. Karena kamu tahu, pertemuan yang terasa seperti pulang tidak datang dari kebetulan, melainkan dari kesiapan dua jiwa yang telah melalui proses panjang. 8. Kamu berhenti mencari, dan mulai selaras. Pada tahap ini, ada perubahan besar yang terjadi di dalam dirimu. Kamu tidak lagi sibuk mencari jawaban keluar, tidak lagi mengejar pengakuan, dan tidak lagi gelisah menanti sesuatu yang belum tentu datang. Ada rasa cukup yang tumbuh perlahan. Bukan karena semua keinginan terpenuhi, melainkan karena kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Berhenti mencari bukan berarti berhenti berjalan. Kamu tetap melangkah, tetapi tanpa beban ekspektasi. Kamu membiarkan hidup mengalir, sambil tetap menjaga kesadaran. Dalam keadaan selaras ini, kamu justru lebih mudah menemukan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Pertemuan, kesempatan, dan pemahaman datang dengan cara yang tidak dipaksakan. Kamu mulai melihat hidup sebagai rangkaian pengalaman, bukan sebagai perlombaan. Kamu tidak lagi terburu-buru sampai, karena kamu menikmati proses. Selaras dengan diri sendiri membuatmu lebih peka terhadap tanda-tanda halus yang dulu terabaikan. Kamu memahami bahwa takdir tidak perlu dikejar, ia akan mendekat ketika kamu siap menerimanya. Di titik ini, kamu menyadari bahwa perjalanan sebagai jiwa terpilih bukan tentang menjadi berbeda, melainkan tentang menjadi selaras. Selaras dengan alam, dengan waktu, dan dengan kebenaran batinmu sendiri. Dan ketika itu terjadi, langkahmu menjadi ringan, hatimu menjadi tenang, dan hidupmu berjalan sebagaimana mestinya, dalam irama yang tidak lagi kamu ragukan.
Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah sebuah rangkuman yang kaku, melainkan sebuah pemahaman batin yang perlahan tumbuh ketika semua narasi tadi disatukan dalam kesadaran yang utuh. Perjalanan tentang jiwa terpilih Nusantara, tentang bagaimana alam dan takdir menyaring siapa yang layak berjalan bersamamu, sejatinya adalah kisah tentang pendewasaan jiwa. Ini bukan tentang merasa istimewa di atas yang lain, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, meski jalan yang ditempuh menjadi lebih sunyi dan tidak selalu dimengerti. Dari awal hingga akhir, satu benang merah yang terasa kuat adalah bahwa hidup tidak pernah benar-benar mengambil sesuatu tanpa tujuan. Setiap jarak yang tercipta, setiap perpisahan yang terjadi, setiap kesunyian yang terasa panjang, semuanya bekerja seperti tangan halus yang membentuk ulang dirimu. Alam dan takdir tidak memisahkan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Mereka tidak mengurangi untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan. Dan proses pemurnian ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang bersedia berhenti sejenak dan mendengarkan. Kamu belajar bahwa menjadi selektif bukanlah kesalahan, melainkan bentuk penghormatan pada kehidupan batinmu sendiri. Dunia sering mengajarkan bahwa semakin banyak relasi, semakin kuat seseorang. Namun perjalanan jiwa justru menunjukkan kebalikannya. Kekuatan lahir ketika kamu mampu berkata cukup, mampu menjaga batas, dan mampu memilih dengan kesadaran. Dalam selektivitas itulah, kamu menemukan ruang bernapas yang selama ini hilang. Kehadiranmu yang kini terasa berbeda bagi sebagian orang bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Ia adalah konsekuensi alami dari kejujuran batin. Ketika kamu berhenti berpura-pura, berhenti menyesuaikan diri secara berlebihan, dan berhenti menekan perasaan demi diterima, energi yang kamu pancarkan pun berubah. Tidak semua orang siap berada di dekat kejujuran, dan itu bukan tugasmu untuk membuat mereka siap. Tugasmu hanyalah menjaga cahaya itu tetap jernih. Kesendirian yang kamu alami bukanlah keterasingan, melainkan undangan untuk pulang ke dalam diri. Di sanalah Allah menjadi guru yang paling setia. Dalam diam, kamu belajar memahami bahasa kehidupan yang tidak pernah diajarkan secara lisan. Kamu belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari nasihat orang lain, tetapi sering lahir dari percakapan sunyi antara hatimu dan waktu. Banyaknya orang yang datang dan sedikit yang bertahan bukanlah tanda kegagalan dalam membangun hubungan. Justru itu tanda bahwa penyaringan sedang bekerja. Rasa ingin tahu mudah membawa seseorang mendekat, tetapi hanya kesiapan batin yang membuat seseorang bertahan. Kamu tidak lagi menilai dirimu dari seberapa ramai sekelilingmu, melainkan dari seberapa jujur dan tenang hatimu saat berjalan. Kehilangan yang datang sebelum keteguhan adalah bagian paling berat, namun juga paling membentuk. Di sanalah kamu belajar bahwa sandaran sejati tidak pernah berada di luar dirimu. Orang, keadaan, dan rencana bisa berubah, tetapi kesadaran yang telah tumbuh tidak bisa diambil siapapun. Keteguhan yang lahir dari kehilangan adalah keteguhan yang tidak mudah goyah, karena ia tidak bergantung pada kepemilikan. Ketenangan yang kamu rasakan meski jalan terasa sepi adalah tanda bahwa kamu telah berdamai dengan proses. Kamu tidak lagi mengukur kebahagiaan dari keramaian, tetapi dari keutuhan batin. Sepi tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu ia hanya fase, bukan tujuan akhir. Dalam sepi itu, kamu justru menjadi lebih dekat dengan dirimu sendiri. Pertemuan yang terasa seperti pulang adalah hadiah dari kesabaran panjang. Ia datang bukan ketika kamu mencarinya dengan gelisah, tetapi ketika kamu sudah tidak lagi membutuhkan untuk melengkapi dirimu. Pertemuan seperti ini tidak riuh, tidak memaksa, dan tidak menguras. Ia hadir sebagai ketenangan, sebagai rasa aman, sebagai pengingat bahwa perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Dan pada akhirnya, berhenti mencari dan mulai selaras menjadi puncak dari semua proses ini. Kamu tidak lagi menuntut hidup untuk mengikuti keinginanmu, tetapi menyelaraskan langkah dengan irama yang lebih besar. Kamu menyadari bahwa takdir tidak perlu dikejar, karena ia akan menemukanmu ketika kamu siap. Dalam keselarasan itu, hidup terasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Keseluruhan perjalanan ini mengajarkan bahwa jiwa terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang bersedia bertumbuh dari luka. Bukan mereka yang selalu dikelilingi banyak orang, melainkan mereka yang berani berjalan sendiri ketika memang itu yang dibutuhkan. Dan bukan mereka yang paling keras bersuara, melainkan mereka yang paling dalam mendengar. Jika kamu merasakan getaran halus saat mendengarkan atau membaca semua ini, itu bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang mengenali sesuatu yang selama ini ia tunggu untuk disadari. Tidak semua orang akan memahami jalan ini, dan itu tidak apa-apa. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun. Sebagai penutup untuk channel ini, semoga setiap kata yang mengalir bukan hanya menjadi hiburan sesaat, tetapi menjadi ruang perenungan yang menenangkan.
Jika perjalanan batin ini terasa dekat dengan apa yang sedang kamu alami, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa yang juga sedang berjalan pelan, belajar jujur, dan belajar selaras. Terima kasih telah meluangkan waktu, membuka hati, dan menemani perjalanan reflektif ini. Semoga apapun fase hidup yang sedang kamu jalani saat ini, kamu diberi ketenangan untuk menerima, kebijaksanaan untuk memahami, dan kekuatan untuk melangkah. Sampai kita bertemu kembali dalam ruang sunyi berikutnya, tetaplah berjalan dengan kesadaran, karena alam dan takdir selalu tahu kemana harus menuntun jiwa yang tulus.